Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zundul Al-Fatih. Saya dari kelas 9B. Saya akan membacakan surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita selalu mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa banyak. Wa in ta'utu ni'matallahi la tusuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya tidak akan bisa memastikan berapa jumlahnya. Maka sepantasnya marilah kita bersyukur dan bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak sekalian, para santriwan santriwati Embus Clara yang berbahagia, seluruh ustadz-ustadzah di Embus Clara, izinkan saya selaku kepala sekolah ingin menyampaikan kata pengantar pada kesempatan ini untuk kegiatan KBM istimewa dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sesuatu yang istimewa di sekolah kita adalah dalam salah satu kegiatan program kurikulumnya itu ada namanya KBM istimewa, yaitu kegiatan belajar mengajar istimewa. Kenapa istimewa? Kita menjadikan sebuah momentum tertentu itu menjadi sebuah pembelajaran yang bersifat edukatif untuk seluruh warga Embus Clara, khususnya bagi para santriwan santriwati untuk bisa menikmati proses kegiatan dengan fun, dengan happy, dengan senang. Alhamdulillah pada kesempatan ini, tahun ini kita menghadapi Idul Adha 1441 Hijriah, sekaligus Allah barengkan dengan suasana keprihatinan, yaitu suasana COVID atau Corona, yang menjadikan semua punya efek, baik itu yang bersifat negatif maupun positif.
Nah, tentu kita tidak akan melihat negatifnya, tetapi kita bagaimana melihat efek positifnya terhadap kehidupan proses kegiatan sekolah kita. Di antaranya kita sudah melakukan pembicaraan, kemudian menyampaikan edaran kepada seluruh wali santri dan santri terkait dengan kegiatan belajar mengajar istimewa di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, bahwa kita secara serentak melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2020, yang merupakan bagian dari membangun karakter kebiasaan dari 9 kebiasaan emas, the 9 golden habits, yaitu tentang membiasakan puasa sunnah. Maka sekolah pun menganjurkan kepada seluruh warga sekolah, termasuk para santriwan santriwati, untuk mengikuti ittiba Rasul melaksanakan puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, sekolah mengadakan program yaitu KPM Istimewa hari Kamis tanggal 30 Juli dalam bentuk program Tahfidzul Quran secara daring dengan menggunakan video call yang akan diampu oleh tim pengampu tahfidz untuk bisa mengampu hafalan setoran dari para santriwan santriwati mulai jam 7.30 sampai jam 10.30. Insya Allah itu sesuatu yang istimewa. Karena apa? KPM normalnya kita tiadakan, kemudian kita ganti dengan khusus KPM istimewa program Tahfidzul Quran. Yang ketiga, selain kita melaksanakan dua hal tersebut di atas, kita mengadakan kegiatan kajian dinul Islam yang akan mengampu, yang akan menjadi ustadz kita nanti insya Allah, Ustadz Muhammad Dzikron LC, yang selaku pembina kita, konsultan kita, yang juga lulusan dari Kairo Mesir. Insya Allah itu akan memberikan satu pencerahan kepada kita. Yang keempat, kita di dalam menyelenggarakan KPM Istimewa Idul Kurban tahun ini mengadakan lomba membuat video Idul Kurban secara kelompok. Para santriwan santriwati akan dibentuk kelompok, kemudian membuat video rangkaian kegiatan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dari Jumatnya, mulai dari sholat Aid sampai nanti penyembelihan, pembagian dan sebagainya. Nanti akan diberikan satu apresiasi kepada kelompok-kelompok yang memperoleh atau ada video terbaik. Jadi ada video terbaik yang kemudian akan diapresiasi oleh sekolah, kita berikan satu reward tertentu. Itulah beberapa agenda KPM Istimewa Idul Adha tahun ini yang mudah-mudahan memberikan satu inspirasi buat semuanya, membangun kita bersama-sama sehingga kemudian mampu memberikan satu proses edukasi, baik itu untuk anak-anak, untuk para wali santri, untuk semua pihak yang menonton, yang melihat proses kegiatan rangkaian selama KPM Istimewa ini. Ini barangkali hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu wali santri dan santriwan santriwati, pengantar saya, sambutan saya selaku kepala sekolah. Semoga KPM Istimewa tahun ini akan bisa mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konsep tauhidnya, konsep pendidikan Islamnya, konsep pendidikan keluarganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menikmati semua proses KPM ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla
fi muhkamit tanzil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati, ananda seluruh peserta didik di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang sangat agung ini, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan KPM istimewa menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Semoga kalian semua, para santriwan dan santriwati sekalian, beserta seluruh keluarga di rumah, senantiasa dianugerahi, dikaruniai sehat walafiat, ketenangan dalam kehidupan, sehingga bisa menghadapi dan melaksanakan rangkaian kegiatan di bulan Dzulhijjah ini, terutama hari ini puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian besok hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, bisa kita laksanakan dengan lancar, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan fadilah dan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini di KPM istimewa menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha, kita akan bersama-sama mendengarkan pencerahan dari Al-Ustadz Muhammad Zikron LC. Beliau adalah alumnus dari Jami'ah Al-Azhar Misr, perguruan tinggi terbaik, perguruan tinggi Islam paling lama, paling banyak mengeluarkan cendekiawan muslim, yakni Al-Azhar Mesir, yang pada kesempatan pembelajaran kali ini insya Allah akan menyampaikan materi tentang karakter mukmin yang sejati, yang kita semua berhajat sekali atau butuh sekali untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi semua langkah kita, akan menjadikan kita ini termasuk barisan dari umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Semoga pembelajaran kita kali ini merupakan bagian dari amal soleh yang oleh Rasulullah dijanjikan tidak ada satu amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melebihi amal-amal kebaikan yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan sepenuh pengabdian semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, khususnya pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Semoga Allah catat sebagai amal soleh di timbangan amal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silahkan dipersiapkan alat tulis dan catatannya, diresu, dirangkum materi yang paling penting, hal-hal yang penting yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Zikron LC, pemaparan beliau tentang karakter mukmin sejati. Kemudian setelah itu, sebagaimana biasa, sebagai bukti kehadiran kalian, ikut serta kalian untuk menyimak dan mengikuti pencerahan dari beliau, silahkan di kolom komentar, silahkan diisi nama, kelas, bagaimana biasa. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera meringankan dan mengangkat pandemi yang hari ini sedang menimpa kaum muslimin di tempat kita maupun di seluruh dunia, sehingga kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kalian, pembelajaran bisa aktif kembali di sekolah, tatap muka, tanpa ada ancaman apapun. Kemudian orang tua di rumah, warga masyarakat kita juga kembali sebagaimana biasa. Untuk itu, di hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah, manfaatkan untuk banyak berdoa, bermohon kepada Allah, karena di tanggal 9 Dzulhijjah ini salah satu fadilahnya, Allah selain akan mencatat pahala kebaikan, puasa kita akan menghapus kesalahan tahun lalu, tahun yang akan datang, juga
semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk besok hari raya Idul Adha, di situ juga doa akan dikabulkan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu, meringankan dan membimbing langkah kita, langkah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara kita ini, para asatidnya, para santrinya, wali-wali santrinya, semua warga yang terkait dengan SMPM Plus Klaten Utara dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan dicermati, didengarkan dan diikuti pemaparan dari Al Ustadz Muhammad Dzikron LC. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidzah dan ananda, para siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara yang mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat yang beribu-ribu nikmat banyaknya, sehingga kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan yang shiratal mustaqim. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan satu tema tausiah, yaitu karakter seorang muslim sejati. Kita tahu bahwa selaku orang yang beriman, orang muslim, tentu kita bukanlah menjadi seorang muslim yang lemah. Yang dituntut oleh agama kita menjadi orang muslim adalah orang muslim, orang yang beriman yang kuat. Maka kita harus menumbuhkan karakter keislaman dan keimanan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran maupun beberapa hadis disebutkan minimal ada 3 karakter sebagai seorang muslim sejati. Jadi kita sebagai seorang muslim yang sejati harus punya karakter keislaman dan harus punya karakter keimanan. Karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah al-yaqin. Al-yaqin adalah satu keyakinan, sudah menjadi bahasa Indonesia, satu kepercayaan yang kuat yang melekat di dalam jiwa hati kita terhadap hal-hal yang menjadi fundamental untuk kita percayai. Apa itu yang harus kita percayai? Tentu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbun di situ maknanya bukan hanya yang menciptakan, tapi yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola, bahkan yang mengakhiri alam ini semuanya adalah zat Rabbun, Rabbullah atau Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yakin yang kita maksud di sini juga adalah keyakinan terhadap Nabiullah Muhammad SAW sebagai utusan dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian harus diyakini. Keyakinan pertama kepada Allah, keyakinan yang kedua adalah kepada Nabiullah Muhammad sebagai utusannya. Dan yang ketiga adalah keyakinan terhadap Islam itu sendiri sebagai agama kita. Jadi ketika kita sudah betul-betul punya keyakinan, memiliki satu kepercayaan, dan kepercayaan ini tidak boleh kurang dari 100%, harus 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Islamnya itu sendiri sebagai agama yang kita anut. Karena itulah kenapa kemudian kita selaku orang yang beriman senantiasa memulai aktivitas kita, atau sering kita berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita atau aku ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan. Jadi ini sering kita ucapkan adalah sebagai bentuk atau upaya kita sesungguhnya untuk senantiasa istiqomah untuk membangun karakter keyakinan, karakter al-yakin yang harus kita miliki sebagai seorang muslim sejati. Dan ini sangat fundamental, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan satu hal yang paling penting dalam hidup kita untuk kita miliki. Tanpa itu semua, kita tidak mungkin akan bisa menikmati keimanan dan keislaman kita. Bahkan kita bisa jadi tanpa itu kita ya tidak disebut sebagai orang muslim atau sebagai orang yang mukmin. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman, man radiya billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah." Sungguh telah merasakanlah nikmatnya iman orang-orang yang ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya, bahwa Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum pernah ridho ya, atau belum pernah punya keyakinan yang 100% terhadap Allah sebagai agama, sebagai Tuhan, kemudian agama Islam sebagai agamanya, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, maka dia belum pernah merasakan nikmatnya iman itu. Dia belum pernah merasakan nikmatnya Islam itu. Dan inilah yang menjadi pondasi satu keyakinan, menjadi pondasi bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dalam menjalankan segala amal ya, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, tentu harus didasari dengan akidah ini. Sebuah akidah, sebuah keyakinan tentang tiga hal ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Para asatidzah dan para ananda, siswa-siswi yang mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga menjanjikan kalau kita sudah punya keyakinan, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman
yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, dan dengan akhirat dia yakin, ulaika ala hudan mir rabbihim, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses, orang-orang yang betul-betul mendapatkan sebuah kemenangan dunia maupun akhirat. Jadi itu sudah rumus. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, akidah kita kuat, tauhid kita juga kuat, ya, maka Allah, janji Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan satu petunjuk kepada kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan ringan, tanpa beban, dan betul-betul ridho atau rela terhadap segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Jadi al-yakin itu menjadi prasyarat kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati. Ya, syaratnya adalah keyakinan, kepercayaan. Tanpa itu, ya, kalau kita belum yakin betul, padahal yang namanya iman memang yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Akan bertambah keimanan kita, semangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu akan senantiasa bertambah bitta'ah kalau kita sertai dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, tapi iman kita, ketakwaan kita akan selalu turun, semakin malas beribadah, semakin malas berbuat baik, semakin malas untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena yanqusu, keimanan kita ini disertai dengan yanqusu bil ma'siyah, disertai dengan kemaksiatan. Ya, karena disertai dengan kemaksiatan, maka akhirnya justru menurun keimanan kita. Nah, maka caranya untuk tetap meningkatkan iman kita, kita tetap menyetabilkan keyakinan kita kepada Allah, maka harus selalu dilakukan yang namanya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita jadikan diri kita memiliki sebuah karakter keislaman dan keimanan yang kuat adalah dengan at-taslim. Kalau yang pertama al-yakin, yang kedua ini adalah at-taslim. Apa itu at-taslim? At-taslim dari kata-kata juga aslama yuslimu islaman, yaitu menyerahkan segala jiwa dan raga kita, termasuk bukan hanya menyerahkan tapi menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini menjadi konsekuensi dari karakter yang pertama, bahwa karakter kalau kita sudah yakin 100% kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan juga kepada agama yang kita anut ini, maka konsekuensi karakter yang kedua adalah kita harus at-taslim. Apa itu at-taslim? Yaitu menyerahkan segala diri kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah, menerima segala yang memang sudah menjadi ketentuan dan menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khairah min amrihim." Tidak sepatutnya bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perintah, tidak sepatutnya dia memiliki pilihan lain, min amrihim, dari urusan-urusan mereka. Maka
ayat ini maksudnya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perintah, maka apa yang menjadi perintah itu harus kita laksanakan. Itu sudah harus at-taslim, dan kita melaksanakan itu bukan karena terpaksa, tapi betul-betul kita sudah menyerahkan segala hal yang ada dalam diri kita itu sudah. Jadi melakukannya dengan sangat bahagia, dengan sangat senang. Allah merintahkan kita sholat, kita lakukan dengan senang hati. Bahkan semangat bagaimana sholat kita tepat pada waktunya. Bahkan sholat kita tambahi dengan sholat sunnah. Ini karakter at-taslim. Kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, bagaimana kita kalau besok pokoknya harus bisa berzakat semampu bagaimana kita memampukan diri kita untuk bisa menjadi muzaki. Itu karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat misalnya. Allah memerintahkan kita untuk berhaji bagi orang yang mampu, maka kita dengan senang hati berupaya, berusaha semaksimal mungkin mencari cara bagaimana kita tentu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita berangkat haji. Jadi kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, bukan karena tekanan dan lain sebagainya, tapi kita lakukan perintah-perintah itu karena at-taslim, karena keberserahan diri kita, karena memang diri kita lah yang sesungguhnya sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menerima apapun ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis jelas-jelas memberikan larangan kepada kita, maka tentu yang harus kita lakukan adalah menjauhi, tidak melakukan sama sekali hal-hal yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena ketika kita menjalankan itu, tentu kita sudah bukan lagi namanya taslim. Tapi ketika itu adalah hal larangan, kemudian kita memang jauhi, dan kita jauhinya itu bukan karena terpaksa, bukan karena tekanan dan lain sebagainya, maka inilah yang disebut sebagai karakter at-taslim. Jangan sampai terjadi Islam misalnya sudah memiliki satu syariat, memerintahkan untuk sholat misalnya, tapi diri kita ogah-ogahan tidak mau untuk sholat. Bahkan yang lebih aneh lagi kalau ada yang justru mencari dalil-dalil lainnya. Kan nggak ada dalil khusus sholat di dalam Al-Quran misalnya yang terkait dengan bagaimana tata cara sholat, tidak ada. Ngapain kita sholat? Sholat itu kan artinya doa, cukup kita doa saja, tidak perlu ada sujud, tidak perlu ada rukuk dan seterusnya. Nah, ini karena dia sebenarnya malas saja, tapi dia mencari-cari justifikasi, mencari-cari pembenaran supaya dia memang tidak sholat. Ini banyak sekali. Kalau demikian maka dia belum yakin 100% juga, apalagi at-taslim. Nah, maka karakter sebagai muslim yang sejati, karakter sebagai seorang mukmin yang betul-betul mukmin, maka dia harus at-taslim. Dan taslim itu menjadi sebuah keniscayaan ketika al-yakin itu betul-betul diwujudkan dalam dirinya. Kalau orang sudah yakin, maka insya Allah at-taslim ini akan mengikuti. Maka keyakinan tadi memang harus yang paling utama untuk diperjuangkan dalam hidup. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus berjuang bagaimana keyakinan kita itu betul-betul 100%. Nah, kalau bagaimana keyakinan kita kepada Nabiullah Muhammad yang sudah 15 abad lalu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kita tidak pernah melihat, tapi kita harus yakin, kita harus cinta. Nah, bagaimana Islam yang bukan berwujud benda tapi hal yang abstrak,
yang kita anut, sebuah kepercayaan ini harus betul-betul kita yakini. Ini tidak mudah, pasti butuh proses. Tapi tentu tadi bagaimana prosesnya, tentu dengan ketaatan-ketaatan yang selalu kita lakukan, maka insya Allah keyakinan itu akan semakin tumbuh, semakin bertambah. Jadi karakter pertama adalah al-yakin, karakter kedua adalah at-taslim, ya, menyerahkan dan menerima segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah itu. Dan karakter yang ketiga, ini yang juga sangat penting dalam diri seorang muslim, harus memiliki karakter at-tadhiyah. Al-yakin, at-taslim, at-tadhiyah. Apa itu at-tadhiyah? Tadhiyah adalah pengorbanan. Jadi seperti berasal dari kata-kata juga Idul Adha, adha atau udhiyah. Udhiyah itu pengorbanan. Tadhiyah atau udhiyah. Udhiyah, kalau udhiyah seringkali menjadi satu ibadah berkurban, itu udhiyah. Jadi karakter at-tadhiyah ini karakter yang sangat penting. Maka ketika orang sudah merasa yakin pada Allah dan Rasulnya, yakin dengan memegang agama Islam untuk dianutnya, ya, kemudian dia menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi dia belum punya satu pengorbanan untuk memperjuangkan agama Islam, maka ini juga belum sempurna. Maka at-tadhiyah ini juga menjadi bagian yang paling penting dalam karakter kehidupan seorang muslim, karena at-tadhiyah ini adalah justru wujud dari nilai yakin dan taslim kita. Jadi wujudnya adalah at-tadhiyah, karena kita sudah betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah, kemudian agama Islam adalah agama yang wajib kita anut. Kita sudah yakin itu, kemudian kita sudah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, berusaha untuk itu. Tapi kita belum pernah punya pengorbanan, berkorban, berjuang untuk menegakkan agama Islam. Nah, ini maka juga belum sempurna. Maka karakter yang ketiga ini adalah karakter wajib juga yang harus diwujudkan dalam diri setiap muslim. Kalau mengaku seorang muslim, maka harus tadhiyah, harus berkorban, harus memperjuangkan Islam. Bagaimana memperjuangkan Islam? Banyak hal. Apapun profesi kita, apapun posisi kita. Misalnya adik-adik berada di sekolah, sedang masih menjadi seorang pelajar, menuntut ilmu, maka menuntut ilmu, berusaha menjadi orang yang pintar, orang yang bermanfaat ke depannya adalah bagian dari perjuangan pengorbanan dalam rangka menegakkan agama Islam. Para ustadz, para asatidzah, ya, yang mengajar untuk anak-anak didiknya dengan ikhlas dan betul-betul punya visi misi, walaupun mungkin tidak banyak yang diajar, tapi yang diajar sedikit tapi berkualitas, itu justru lebih bermanfaat. Dan itulah titik dari pengorbanan untuk memperjuangkan agama Islam. Ini penting sekali. Seorang pengusaha berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, membesarkan bisnisnya dengan luar biasa, dengan cara dan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjuang membangun Islam, menegakkan agama Islam dengan cara membangun masjid, membangun sekolahan, memberikan santunan kepada fakir miskin dan seterusnya, yatim dan seterusnya. Nah, ini juga adalah bagian dari perjuangan Islam itu sendiri. Perjuangan atau at-tadhiyah, pengorbanan untuk memperjuangkan agama Islam. Begitu juga
ya profesi yang lainnya banyak sekali, dan semua profesi itu baik mau jadi presiden, mau jadi pejabat, mau jadi DPR, mau jadi apapun, dia sesungguhnya punya porsi, punya jalan untuk betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam, dakwah ya, berdakwah. Nah, dakwah itu kan intinya adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi, tidak harus ustadz, tidak harus seorang guru, tidak harus sebagai dai, tapi yang namanya berdakwah, yang namanya memperjuangkan agama Islam itu semua orang bisa, apapun profesinya, apapun posisinya, sesungguhnya bahkan misalnya dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang cleaning service, bahkan itu semuanya dia mampu, sesungguhnya punya jalannya untuk betul-betul memperjuangkan agama Islam. Dan ini harus ditumbuhkan. Maka tidak pilih-pilih, yang namanya orang harus punya karakter at-tadhiyah itu tidak pilih-pilih. Semuanya seorang muslim itu harus punya karakter at-tadhiyah. Karakter seorang muslim yaitu mengorbankan. Itu mengapa dalam Islam ya kita mengenal yang namanya ibadah udhiyah tadi, ibadah berkorban, yang akan insya Allah akan kita laksanakan mulai hari Jumat besok. Itu sudah ada yang mungkin melakukan kurban, ada yang hari Sabtu, hari tasyriknya, untuk Sabtu, Ahad, Senin itu mungkin bisa. Nah, apa yang kita bisa, kenapa orang Islam harus ada kurban, ibadah kurban, dan menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta? Nah, itu kenapa harus melakukan itu? Kenapa Allah mensyariatkan itu? Maka syariat Allah tentang berkurban itu tidak lain tidak bukan, memang ada pelajaran penting yang harus kita ambil, bahwa ibadah kurban adalah sebuah simbol di mana umat Islam itu harus senantiasa berkorban. Jadi, itu simbol. Kalau ibadah kurbannya memang harus menyembelih sapi, harus menyembelih kambing, ya itu kalau bagi yang sudah mampu harus berkorban. Tapi maksudnya simbol dari itu adalah bahwa kita selaku orang yang beriman harus punya pengorbanan, perjuangan, kesungguhan untuk menegakkan agama Islam dengan jiwa dan raga kita. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa, dengan nyawa. Jadi segala sesuatu yang kita miliki bahkan harus kita perjuangkan untuk menegakkan agama Islam. Jadi inilah simbol yang harus kita besok akan dilaksanakan itu. Kita ambil hikmahnya adalah, atau kita ambil sebuah pelajarannya, bahwa kita memang harus berjuang memperjuangkan agama Islam. Nah, jangan sampai ya Islam di Indonesia yang katanya sudah hampir, yang katanya mayoritas 80-90% penduduknya adalah agama Islam, tapi karena tidak diperjuangkan oleh pemeluknya, ya, tidak diperjuangkan oleh umat Islam itu sendiri, maka Islam terombang-ambing ya, dalam pusaran peradaban. Umat Islam menjadi termarginalkan. Umat Islam kalah bersaing secara macam-macam, secara ekonomi, secara politik, secara bisnis, secara pendidikan, apapun justru terbelakang. Nah, ini kan tidak boleh. Maka inilah kewajiban kita, inilah PR, atau mungkin inilah introspeksi kita, bagaimana sekarang kita harus semangat. Adik-adik yang berada di sekolah ya, itu juga harus mulai bagaimana memiliki cita-cita. Pokoknya saya belajar sepintar mungkin, serajin mungkin, saya jadi orang yang bermanfaat kelak nanti, sehingga bisa menegakkan atau menjunjung tinggi agama Islam. Li'ilai kalimatillah. Nah, itu harus menjadi asma amanina, cita-cita tertinggi kita untuk menegakkan
ajaran agama Islam. Asatidzah dan para ananda yang mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa yang lainnya, demikian ya sedikit tausiah tentang 3 karakter sebagai seorang muslim sejati, yaitu al-yakin, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada Rasul Nabiullah Muhammad SAW, dan kepada agama Islam sebagai agama yang kita anut. Kemudian yang kedua adalah at-taslim, bahwa kita berserah diri, menerima, ya, berserah diri kepada Allah dan menerima apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi wujud dari keimanan, dari keyakinan dan taslim kita adalah at-tadhiyah, berkorban. Bagaimana kita jangan sampai nggak punya jiwa berkorban, hanya pokoknya asal Islam saja tapi tidak pernah berkorban bagaimana menegakkan agama Islam, itu tidak boleh. Harus ada jiwa berkorban, jiwa untuk berjuang menegakkan agama Islam. Dan itulah karakter seorang muslim sejati. Kalau itu belum kita miliki 3 hal itu, maka kita belum disebut sebagai muslim sejati. Kita masih baru mungkin KTP Islamnya, muslim abal-abal, muslim yang ya abangan. Padahal kita harus menjadi bagian dari perubahan, bahwa kita harus menjadi subjek untuk menegakkan Islam, menegakkan agama Islam ini setinggi-tingginya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan yang kami sampaikan dalam tausiah pada kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza fastabiqul khairat. Nun wal qalami wama yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.